Tanpa rasa sakit dan perjuangan, lo nggak akan punya kekuatan dan karakter. Tanpa orang-orang negatif, lo mungkin nggak akan menghargai orang-orang positif dalam hidup lo. Tanpa penolakan atau perpisahan itu, lo mungkin nggak akan diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Tanpa orang yang bilang lo nggak bisa, lo mungkin nggak akan punya motivasi untuk membuktikan sebaliknya. Tanpa akhir yang menyakitkan, lo mungkin nggak akan sampai pada awal baru yang luar biasa. Semua hal terjadi dengan alasan dan tujuan. Ada berkah dalam segala sesuatu, jika lo mau membuka mata untuk melihatnya, dan membuka hati untuk merasakannya. Jangan tanya, kenapa gue? Atau bilang, gue nggak pantas menerima ini. Sebaliknya, tanya, bagaimana gue bisa menggunakan ini? Bagaimana ini bisa bikin gue lebih kuat, lebih baik, dan lebih bijaksana? Percaya dan yakinlah bahwa beberapa akhir dikirim untuk memulai awal yang baru. Mungkin rasanya nggak menyenangkan saat itu, tapi tetaplah tegakkan kepala dan yakin bahwa lo pantas mendapatkan yang lebih baik. Semua orang mengalami rasa sakit dan masa-masa sulit, tapi hanya sebagian yang menggunakan rasa sakit itu untuk tumbuh. Rasa sakit itu akan membuat lo lebih baik, kalau lo bisa menemukan keberanian di dalam diri lo untuk terus maju. Hidup terbaik lo nggak akan terwujud tanpa tantangan besar. Percayalah, ini adalah bagian dari hidup. Jadilah salah satu dari sedikit orang yang mendapatkan kekuatan melalui perjuangan. Jangan berteman kembali dengan orang yang pernah menusukmu dari belakang. Ular bisa berganti kulit, tapi sifat dan racunnya akan tetap sama, bahkan lebih berbahaya. Ubah masalah lo jadi progres. Lo overthinking karena lo nggak menulis, dan lo cemas karena lo nggak bertindak. Lo menunda-nunda karena lo nggak punya rencana. Lo stres karena lo nggak berlatih. Lo kurang jelas karena lo nggak mencatat. Semua masalah lo punya solusi, dan lo perlu mengambil tindakan. Inilah 5 tipe teman yang harus kamu hindari. 1. Teman yang iri. Dia dengki dan benci saat kamu mencapai suatu prestasi. 2. Teman gibah. Dia selalu menceritakan sisi buruk kamu ke orang lain. 3. Teman gak suportif. Dia selalu menghina tujuan dan rencana besar kamu. 4. Teman negatif. Dia selalu ajak kamu ke kebiasaan buruk dan merugikan dirimu. 5. Teman egois. Dia tidak memikirkan perasaanmu dan lebih mementingkan perasaannya. Pikirkan betapa sulitnya mengubah kebiasaanmu sendiri. Betapa banyak usaha yang diperlukan untuk menggeser cara berpikirmu. Betapa beratnya upaya untuk memutus pola yang sudah tertanam dalam dirimu. Sekarang bayangkan mencoba mengubah orang lain. Seseorang yang mungkin bahkan tidak ingin berubah. Seseorang yang belum memilih pertumbuhan untuk dirinya sendiri. Kamu saja nyaris tidak bisa mengendalikan reaksi, pilihan, dan jalan hidupmu sendiri. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa mengendalikan orang lain? Berhentilah mencoba memperbaiki orang yang tidak meminta untuk diperbaiki. Berhentilah mencoba mengubah orang yang merasa bahagia dengan dirinya apa adanya. Jangan buang energi untuk mencoba membentuk orang lain menjadi seperti yang kamu inginkan. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa kamu ubah adalah dirimu sendiri. Biarkan orang lain membuat pilihan mereka sendiri, berjalan di jalan mereka sendiri, dan menjadi apa yang mereka pilih untuk menjadi. Empat realitas yang harus kamu pahami. 1. Amarah adalah bagian dari dirimu yang paling mencintaimu. Ia tahu saat kamu diperlakukan dengan buruk, diabaikan, atau tidak dihormati. Itu sinyal bahwa kamu harus melangkah keluar dari tempat yang tidak membawa keadilan bagimu. 2. Apapun yang mengganggumu sedang mengajarkanmu kesabaran. Siapapun yang meninggalkanmu sedang mengajarkanmu cara menjadi mandiri. Apapun yang membuatmu marah sedang mengajarkanmu memaafkan. Cobalah melihat segalanya sebagai pengalaman belajar. Itulah cara kamu tumbuh. 3. Seseorang dalam 2 bulan bisa membuatmu merasakan apa yang seseorang dalam 2 tahun tidak bisa. Waktu tidak berarti apa-apa, dan karakter berarti segalanya. 4. Terimalah orang apa adanya, tapi tempatkan mereka sesuai porsinya. Kamu adalah CEO dalam hidupmu. Rekrut, pecat, dan promosikan sesuai kebutuhan. Sederhanakan gaya hidup. Kalau belum mampu beli mobil, ya motoran aja dulu. Nggak perlu kredit mobil.
Belum bisa beli motor yang bagus, ya beli aja yang bekas dan murah. Hidup bakalan pusing kalau banyak utang karena gengsi doang. 5 tanda bahwa dia adalah istri yang baik. Nomor 1, dia menasihatimu untuk tidak menghamburkan uang, bahkan untuk dirinya sendiri, tapi menginvestasikannya ke dalam sesuatu yang menjamin masa depan kalian berdua. Nomor 2, dia menginginkan hubungan yang damai. Dia tidak suka mengomelimu, dan juga tidak suka jika kamu bermain-main dengannya. Nomor 3, dia menganggap kerugianmu sebagai kerugiannya, dan kegagalanmu sebagai kegagalannya. Dia sangat sedih ketika kamu gagal mencapai tujuanmu. Nomor 4, dia tetap bersamamu dalam situasi apapun, baik atau buruk. Siapapun bisa mencintai dan menghargaimu ketika segalanya berjalan baik. Setiap wanita bisa membantumu menghabiskan uang ketika kamu memilikinya. Tapi wanita yang tetap bersamamu ketika kamu tidak memiliki apa-apa adalah emas. Nomor 5, kamu bisa menangis di hadapannya dan yakin bahwa dia tidak akan pernah memandangmu rendah. Laki-laki berkelas bukan diukur dari seberapa banyak uang yang dia punya, tapi dari cara dia membawa dirinya. Dia punya prinsip yang kokoh, integritas yang tak tergoyahkan, dan sikap yang menghormati orang lain tanpa pandang bulu. Dia paham kapan harus berbicara, kapan harus mendengar, dan selalu bertanggung jawab atas tindakan dan ucapannya. Laki-laki berkelas fokus pada pengembangan diri, membangun masa depan, dan menjadi pilar yang kokoh untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Empat hal yang tidak bisa orang ambil dari dirimu. 1. Skill. Keahlian yang kamu miliki adalah aset yang tak ternilai. 2. Mindset. Cara berpikir adalah salah satu kekuatan terbesarmu. 3. Attitude. Sikapmu dalam menghadapi segala situasi sangat menentukan akhir yang akan kamu raih. 4. Karakter. Karakter yang kamu miliki bangun dari waktu ke waktu adalah identitasmu yang sebenarnya. 3. Mindset yang harus dimiliki seorang laki-laki setelah menikah, agar kamu selalu dilancarkan rezekinya. 1. Mindset nafkah. Itu ibadah bukan beban. Ketika menjadi suami bukan berarti kamu harus ngeluh soal nafkah. Anggap aja sebagai ibadah full-time yang bakal kamu kerjain sampai akhir hayat. Pikirin aja, kalau yang kamu lakuin buat istri dan anak kamu bernilai ibadah, berkahnya pasti bakal ngalir dan datang di saat yang tepat. 2. Mindset strong and masculine leader vibes. Seorang laki-laki harus jadi pemimpin yang nggak loyo. Kamu adalah imam, harus bisa ngasih rasa aman dan tenang buat keluarga. Hidup emang kadang brutal, tapi suami sejati nggak boleh gampang tumbang. Gimana bisa jadi role model kalau kamu lemah? Keluarga butuh arah, dan kamu yang pegang kendalinya. Kalau imamnya galau, nggak jelas mau bawa keluarga kemana, gimana keluarganya mau kokoh? 3. Mindset level up terus. Jangan jadi seorang laki-laki yang stuck, you're malas dan nggak upgrade diri. Kamu udah ngucapin ijab kabul, artinya kamu pegang tanggung jawab besar. Nggak cuma nafkah, tapi juga jadi sumber ilmu buat keluarga. Jadi, harus rajin belajar biar skill dan wawasan makin luas. Ilmu yang kamu punya bakal bikin rezeki makin deras datang, karena kesempatan akan selalu ketemu sama orang yang siap dan mumpuni. Jangan pernah mikir kalau hidup lu nggak berguna. Itu cuman pikiran negatif yang bikin lu stuck di tempat. Lu belum benar-benar ngasih diri lu kesempatan buat explore semua potensi yang lu punya. Lu nggak sadar aja ada sesuatu dalam diri lu yang luar biasa, yang mungkin orang lain nggak punya. Cuman masalah waktu dan usaha buat nemuin itu. Jangan cuma lihat apa yang lu nggak bisa, tapi fokus sama apa yang lu bisa dan gali lebih dalam. Ingat, semua orang punya jalan masing-masing. Kalau sekarang lu belum nemuin tujuan, itu bukan berarti lu gagal. Itu berarti lu masih dalam proses. Jadi berhenti ngeremehin diri sendiri, angkat kepala.